Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat dan sehat? Jumpa kembali dengan Ustazah ini pada pembelajaran TF3 subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak bisa dibuka pada halaman 45. Perhatikan gambar atau cermati gambar di atas bahwa di sini ada berupa sayuran, buah-buahan, ya, susu, kemudian snack, roti, dan juga ayam sebagai lauk. Nah, tentunya dalam gambar ini kalian bisa perhatikan ada beberapa zat-zat yang terkandung di sayuran, makanan, lauk, ya, kemudian susu. Nah, ada namanya zat besi, kemudian vitamin, dan juga lalu kita lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu halaman 46. Di sini ada sebuah percakapan. Nah, percakapan di sini ada Gayu, Udin, dan Ani. Gayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak di televisi loh, kata Udin. Oh, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Gayu, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film, kata Ani. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran, majalah, atau di media elektronik? Kemudian Udin menjawab, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Nah, berarti kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru. Tetapi iklan di media cetak juga punya yang bagus. Gambarnya dipergunakan dengan warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus. Nah, pada percakapan tersebut menarik karena disitu menjelaskan bagaimana sih dengan iklan media cetak dan iklan elektronik. Tentunya dua-duanya sangat menarik. Lalu kita lanjutkan dari percakapan. Di atas tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Samakan pendapatmu dengan pendapatmu apabila kamu menemukan pendapat yang berbeda. Lengkapi pendapatmu dengan teman. Nah, mari kita isi kolom ini. Anak-anak semuanya sambil mengisi kolom ini ya. Dan isi di sini iklan media cetak. Iklan media cetak ini berupa apa? Nah, iklan media cetak ini berupa koran ya. Nah, artinya di sini adalah ditulis di atas kertas, gitu ya. Ditulis di atas kertas. Nah, lalu ditulis di atas kertas dan editingnya bagaimana? Itu gambar 3. Nah, kemudian menonjolkan ilustrasi dan kata kunci, ya. Menonjolkan ilustrasi dan kata kunci. Nah, lalu kita tuliskan lagi di sini iklan media elektronik. Iklan media elektronik yaitu biasa kita lihat di televisi dan di internet. Nah, editingnya bagaimana? Editingnya yaitu pada umumnya bergerak, berbeda dengan media cetak. Kalau media cetak itu kebalikannya, tidak bergerak, ya. Kemudian ada cerita atau skenario-nya. Dan apalagi melibatkan emosional. Contohnya kalau kita dengan ekspresi sakit, tentunya kita menggunakan emosi kita, aduh sakit gitu. Kalau misalkan senang, artinya kita tertawa, ya. Bisa tertawa dengan terbahak atau bisa dengan sedih. Nah, itu perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kita lanjutkan pada halaman 47. Ya. Halaman 47 di sini ada kolom nama iklan.
kemudian medianya apa, cetak, elektronik atau televisi gitu ya. Alasan memilih media itu apa? Kita isi contohnya di sini adalah media. Kita isi di sini contohnya adalah media yaitu obat mah ya. Obat mah. Kemudian bisa diisi di sini tulisan obat mah. Lalu di sini kita ketik dengan tulisan elektronik. Nah, kenapa alasan memilih elektronik? Karena di sini tayangannya menghibur. Ya, boleh diisi di situ. Contoh lain adalah sampo. Nah, sampo di sini merupakan media cetak. Ya, di sini media cetak. Lalu alasannya apa? Alasannya adalah gambar menarik. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi pada halaman berikutnya. Yaitu halaman 48. Di sini ada percakapan kembali. Percakapan kembali yaitu tentang sakit perut ya, hubungannya dengan sakit perut berupa simpah. Nah, ada percakapan Lani Dayu. Lani, aduh perutku sakit. Kata Dayu, wah kenapa Lan? Lani sepertinya aku kambuh. Kata Dayu, kemarin aku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah mendengarnya. Kata Lani, oh iya, aku jadi teringat. Aku meminta obat mah yang kamu masuk di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lani, lalu apa kata doktermu? Waktu itu Dayu, apa yang menyebabkan mereka kambuh? Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Mengulas kembali penyebab seseorang dapat tersekat. Maksudnya di sini adalah tadi kita sudah bacakan percakapan. Oh, kalian isikan di sini. Nah, apa sih penyebab seseorang dapat tersekat? Yang pertama, boleh kalian tuliskan di sini. Makan tidak teratur, ya. Nah, jadi ketika seseorang makan tidak teratur itu akan menyebabkan kesehatan baik. Maka dari itu anak-anak dibiasakan makan makanan. Bagaimana dengan di sekolah, Ustazah? Kan istirahatnya jam sekian, pulangnya jam sekian. Nah, sesuaikan saja dengan jam istirahat. Jadi kalau istirahat jangan main terus. Lalu baru boleh bermain kamunya, ya. Nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Perhatikan di sini. Setelah selesai mempresentasikan peta pikiran kelompok di depan kelas, lalu pajang di tembok kelasmu. Nah, di sini kalian diminta untuk mengisi kolom-kolom yang ada di sini tentang gangguan sistem pencernaan. Berupa apa saja? Contohnya adalah berupa sakit mah, ya. Nah, sakit mah di sini kalian bisa lihat ada artinya apa yang dimaksud dengan mah. Bisa diisi di sini ya. Apa itu mah? Mah merupakan kelebihan asam lambung, ya. Nah, mah itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh makan yang tidak teratur. Kemudian disebabkan apa lagi? Disebabkan oleh makan yang tidak sehat. Lalu gejalanya apa saja? Gejalanya itu bisa sakit pada lambung, ya, sakit pada lambung yang kita rasakan itu. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan minum obat mah. Nah, kita tambahkan di sini bagaimana cara mencegahnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Kita bisa isi di sini ya. Cara mencegahnya yaitu dengan cara mencegahnya bisa dengan pola makan yang teratur. Kalau pola makan kita teratur, insya Allah lambung kita tidak akan terjadi
masalah, gitu ya. Lalu kita lanjutkan di sini adalah kita berikan tulisan diare, ya, sakit gangguan sistem pencernaan berupa diare boleh kita tuliskan. Apa itu diare? Diare adalah sakit perut, ya. Biasa kita sering ke belakang atau mencret kayak gitu ya. Lalu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bakteri. Nah, lalu gejalanya apa saja? Gejalanya itu sering buang air besar, ya. Kemudian tinjanya encer. Tinja itu apa sih? Tinja itu adalah BAB, ya. Beraknya encer. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan minum obat diare. Nah, cara lain juga ada dengan makan pisang barangan kalau di sini ya. Nah, juga bisa dengan daun jambu, kita remas-remas dengan garam, kita ambil airnya. Nah, itu salah satunya. Kita lanjutkan contohnya di sini adalah penyakit gangguan sistem pencernaan lain, yaitu berupa tifus, ya. Tifus itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh iritasi pada lambung. Nah, karena terjadi iritasi pada lambung, ya. Karena apa di situ? Karena bakteri, disebabkan oleh bakteri. Kemudian di sini contohnya apa lagi ya? Bisa kita sebut dengan kembung, ya, perut kembung karena masuk angin. Dan kan bisa isi lagi di sini mungkin kram, perutnya kram, atau cacingan dan lain-lain. Boleh nanti browsing lagi belajar mandiri ya. Lalu kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya kalian perhatikan pada pembelajaran 2, yaitu halaman 52. Nah, kita langsung saja di sini ya, baca faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran tinja yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau fases yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, diare antara lain adalah infeksi perut. Nah, infeksi perut di sini adalah rotavirus yang disebabkan diare pada anak akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan minum produk susu. Nah, di sini adalah ada kata intoleransi, artinya ada tawar-tawarnya. Oke. Alergi makanan terjadi pada sebagian orang yang terinfeksi intoleransi, ya. Kemudian alergi makanan, biasanya alergi ini reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menimbulkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Nah, kalau sudah merasa alergi, sebaiknya dihentikan. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak obat. Gangguan usus fungsional itu stres. Nah, jadi sakit perut, gangguan usus, gangguan
pencernaan itu bukan hanya karena makanan, tapi stres juga bisa, ya. Apalagi saat melaksanakan ujian, biasanya terjadi pikiran-pikiran yang mungkin ada rasa takut seperti itu, ya. Kita lanjutkan pada halaman 56. Perhatikan yang terdiri atas 4 orang siswa dari cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tari-tarian yang terdapat dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau dengan bertanya kepada guru sebagai salah satu sumber informasi. Buatlah dalam selembar kertas A4 dan dekorasi dengan rapi. Kamu dapat juga mencari gambar tari yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah tersebut. Nah, di sini ada nama tarian. Nama tarian berupa tari reog, yaitu dari daerah Ponorogo. Properti yang digunakan apa? Yaitu propertinya adalah berupa topeng reog. Nah, topeng reog dan juga apalagi berupa cambuk, ya. Biasanya juga ada kuda-kudaan. Nah, selain itu setiap tari itu memiliki pakaian khas yang digunakan. Kemudian tari kuda lumping. Tari kuda lumping adalah asal daerahnya dari Jawa Tengah. Nah, properti tari ini yang digunakan apa? Yaitu berupa kuda-kudaan, ya, khas bukan kuda-kudaan, ya kuda-kudaan betul. Kemudian berupa pakaian khas, ya, dan juga kipas. Kemudian ada namanya tari jaipong. Nah, tari jaipong di sini adalah kita gunakan pakaian khasnya, ya. Kemudian ciri-cirinya adalah ditarikan dengan gemulai. Nah, asal daerahnya mana? Asal daerahnya adalah Jawa Barat. Lanjut lagi, di sini ada tari baksa kembang. Nah, tari baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, apa yang properti yang dipakai? Yaitu berupa bunga melati atau bunga kantil dan juga pakaian khasnya, ya. Di setiap tari itu ada namanya pakaian khasnya masing-masing. Lalu kita lanjutkan tari serampang 12. Tari serampang 12 berasal dari Sumatera Utara. Yang kita gunakan adalah baju khas tari atau pakaian khas tari. Kemudian sarung, ya, sarung tangan. Nah, biasanya menggunakan yang cerah-cerah warnanya. Nah, untuk berikutnya adalah tari merak berasal dari Yogyakarta. Nah, properti yang digunakan adalah berupa topi kepala merak. Nah, lanjut, di sini adalah tari topeng dari Yogyakarta juga. Yang kita gunakan propertinya adalah topeng. Kita lanjutkan pada halaman 58. Halaman 58 di sini perhatikan ada sebuah pasar, ya. Ada penjual, ada pembeli. Nah, kita langsung saja di sini apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Biasanya di pasar itu ada namanya penjual, ada pembeli, ya, ada tukang parkir atau ada yang bersih-bersih, ada kurir, kemudian ada keamanan dan lain-lain. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat disampaikan ke rumah kita? Bisa sampai ke rumah kita, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama adalah petani menanam. Nah, setelah ditanam, diambil oleh tengkulak, setelah tengkulak oleh pengepul, kemudian didistribusikan kemana? Didistribusikan ke pedagang.
Nah, kita lanjutkan aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar tersebut, yaitu ada penjual, ada pembeli, ada tawar menawar, gitu ya. Kita lanjutkan ya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar, yaitu ada penjual dan ada ya. Kemudian lengkapi tabel berikut berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar di depan. Tadi kita sudah bahas jenis aktivitas yang ada di pasar, yaitu ada penjual. Kalau ada penjual di sini, di sini menjual, jenis aktivitasnya menjual. Nah, kalau menjual di sini artinya pelakunya adalah penjual. Kalau di sini membeli, nah kita tuliskan di sini adalah pembeli. Nah, jenis aktivitas lainnya adalah kebersihan. Kalau kebersihan, siapa yang bertugas? Pelakunya adalah petugas kebersihan. Oke, kita lanjutkan kembali pada pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 pada halaman 64, perhatikan di 64. Nggak bisa buka di sini, masih seputar aktivitas di pasar, ya. Nah, dalam sebuah aktivitas ini tentunya bukan hanya orang Jawa saja, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Sulawesi, tetapi di sini adalah beragam suku, gitu ya. Nah, disinilah adanya sebuah bahasa yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Dengan satu bahasa Indonesia, kita bisa mengenal berbagai suku, berbagai budaya. Nah, lalu kita lihat kembali. Kamu dapat menuliskan alasanmu dan juga menanyakan kepada teman-teman yang lain tentang alasan mereka. Tuliskan semua dalam kotak-kotak di bawah ini. Hubungannya dengan apa? Sebagai contoh di sini, menurut pendapatku, semua orang dapat saling bekerja sama, sekalipun berbeda agama, suku, dan adat istiadat dan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Di sini kalian bisa tuliskan sebagai contoh adalah untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan, contohnya gitu ya, agar tercipta kerukunan, boleh, apalagi mengatasi sampah, ya. Nah, lalu yang di sini kita isi lagi apa? Contohnya adalah bergotong royong membersihkan sampah. Nah, di sini contohnya adalah membersihkan saluran air. Itu adalah contoh yang terjadi pada bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pada gambar di bawah ini, ya. Di sini ada berbagai budaya, yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah menunjukkan disinilah banyaknya keragaman. Disininya banyak keragaman, ya. Lalu apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Bahwa kalian bisa isi di sini ya, boleh diisi di sini. Bangsa Indonesia sangat beragam, yaitu walaupun beragam tapi tetap satu tujuan. Nah, di sini boleh diisi dengan contoh-contoh kegiatan, yaitu berupa memeriahkan HUT RI, ya. Lalu kita masuk pada halaman 68. Lihat di 68 di sini ada perintah temukan contoh-contoh upaya manusia dalam membangun
pembangunan sosial, buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Nah, sebagai contoh di sini yang terjadi di masyarakat adalah contohnya Karang Taruna Remaja. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya tuliskan di sini mengetahui persatuan dalam keragaman. Kemudian tempatnya di mana, misalkan tempatnya di kampung atau di perumahan. Tanggalnya tuliskan tanggalnya. Nah, hasil pengamatannya bagaimana? Contoh hasil pengamatan di sini kalian bisa tuliskan walaupun berbeda-beda suku, agama dalam suatu desa atau perumahan, tetapi mereka tetap menjaga sebuah persatuan, ya. Itu kalian bisa isikan di sini juga harus kesimpulannya. Mudah, bisa gunakan kalimat yang lain. Lalu kita masuk pada pembelajaran 5 ya. Buka saja di pembelajaran 5. Pembelajaran 5 halaman 75, diperhatikan halaman 75. Halaman 75 masih seputar tentang gangguan pencernaan. Di sini saya akan bantu bagaimana cara mengisi di sini melengkapi. Nah, di sini penyebab gangguan sistem pencernaan kan kita sudah bahas di sebelumnya. Nah, anak-anak bisa isikan di sini ya. Bisa isikan di sini penyebab gangguan sistem pencernaan apa saja. Bisa disebutkan oleh alat makanan yang tidak bersih, ya. Nah, alat makanan yang tidak bersih ini akan menyebabkan menularnya penyakit. Bisa menyebabkan penyakit diare atau penyakit. Nah, di sini kita bisa isikan contoh lain penyebab gangguan sistem pencernaan berupa lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini kita isi lagi, bisa juga makanan terlalu pedas, bisa. Kemudian kita di sini isikan tidak mencuci tangan sebelum makan, ya. Nah, silakan diisi anak-anak semuanya agar kita bisa ingat untuk belajar sebelum ulang nanti seperti persiapan. Nah, kita lanjutkan pada halaman 76. Halaman 76. Ya, ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa hal. Ya, diantaranya adalah sistem pencernaan dengan mendefinisikan gejala, pencegahan dan penyembuhan. Contohnya di sini ada kata emah, penyakit emah. Nah, penyakit emah di sini kalian tulis di sini definisi. Definisinya apa penyakit emah? Yaitu sakit peradangan, ya, sakit peradangan. Terus di sini ada gejalanya. Itu kalimat di sini ada gejala. Gejalanya apa? Gejalanya mulas-mulas, gitu ya. Terus di sini ada lagi cara pencegahannya. Pencegahannya bagaimana? Dengan makan makanan yang sehat dan teratur. Gitu. Lalu yang terakhir adalah penyembuhannya bagaimana? Penyembuhannya yaitu dengan minum obat emah. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa browsing ya untuk bawahnya. Saya percepat lagi pada pembelajaran. Yaitu di halaman 80 ya. Halaman 80, kalian perhatikan. Ya, di sini ada buklet di sini buklet keberagaman ya. Buklet keberagaman ini adalah buklet ini bagian dari sebuah iklan. Bisa kalian lihat belajar ini apa itu buklet. Nah, lalu saya akan bahas di sini untuk yang bawah ya, yang bawah tentang dalam kelompok yang berisikan 4 siswa didiskusikan kesimpulan tentang ciri-ciri kata kunci. Nah, ciri-ciri kata kunci di sini adalah singkat, padat, mudah diingat. Nah,
biasanya menggunakan kata-kata yang unik gitu ya, unik, lucu dan tegas. Baik anak-anak, saya cukupkan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Ustaz meminta kalian isi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nanti ikuti apa petunjuk-petunjuk yang ada di atas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.